laju korosi pada saluran atau pipa minyak di PT PL. Laju korosi merupakan proses rusaknya atau menurunnya kualitas logam akibat reaksi kimia maupun reaksi elektrokimia antara sekitar logam dengan lingkungan sekitar. Korosi merupakan masalah terbesar pada perpipaan minyak. Korosi menyebabkan ketebalan dinding pipa semakin berkurang sehingga menyebabkan kebocoran, kerusakan struktur, bahkan kecelakaan yang dapat membahayakan manusia. Korosi pada industri minyak dan gas harus dikendalikan karena jaringan pipa merupakan infrastruktur yang sangat penting untuk mengalirkan minyak dan bahan bakar. Jika korosi tidak dikendalikan, biaya perawatan menjadi lebih besar dan resiko gangguan operasi juga meningkat. Pada korosi tersebut terdapat bagian logam yang bertindak sebagai anoda dan bagian lainnya sebagai katoda. Elektron akan mengalir dari anoda menuju katoda sehingga logam dapat bagian anoda mengalami kerusakan atau korosi. Korosi dapat dipicu oleh beberapa faktor, adanya oksigen, air atau kelembapan, kandungan sulfur, kandungan garam, suhu lingkungan, serta kondisi aliran fluida. Pada sambungan elektron, korosi akan dicegah terjadi karena bentuknya yang melengkung menyebabkan aliran fluida menjadi turbulen. Turbulensi ini menyebabkan partikel-partikel korosi lebih mudah mengendap dan menempel pada permukaan pipa sehingga percepat proses korosi. Selain itu, material baja karbon yang digunakan pada pipa juga memiliki ketahanan korosi yang dipengaruhi oleh kondisi operasi dan lingkungan sekitarnya. Lalu, ada jenis-jenis korosi. Yang pertama, korosi seragam. Korosi ini terjadi secara merata pada seluruh permukaan logam sehingga ketebalan logam berkurang secara perlahan. Yang kedua, ada korosi lubang. Korosi ini hanya terjadi pada titik tertentu sehingga membentuk lubang kecil, namun kerusakan bisa sangat dalam. Yang ketiga, ada korosi erosi. Korosi ini terjadi akibat gesekan fluida yang mengalir dengan kecepatan tinggi sehingga lapisan pelindung logam menjadi rusak. Yang keempat itu ada korosi galvanik. Korosi ini terjadi ketika dua jenis logam yang berbeda saling bersentuhan di dalam suatu elektrolit sehingga salah satu logam mengalami korosi lebih cepat. Yang kelima ada korosi tegangan. Korosi ini dipengaruhi oleh adanya tegangan mekanik pada material sehingga retakan lebih mudah terbentuk. Yang keenam itu ada korosi celah. Korosi ini terjadi pada bagian sambungan atau celah sempit karena adanya perbedaan konsentrasi oksigen. Ada korosi mikroba. Korosi ini disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme tertentu yang mempercepat reaksi korosi. Yang kedelapan ada korosi lelah. Korosi ini terjadi akibat kombinasi antara beban berulang dan lingkungan korosif sehingga material mengalami kerusakan lebih cepat. Lalu ada pencegahan pada korosi, menghindari kontak logam dengan air maupun oksigen, menggunakan proteksi katodik, memilih material yang lebih tahan terhadap korosi, melakukan pengecatan atau coating, melapisi logam dengan timah maupun foam, menggunakan proses galvanisasi, menggunakan hibatokorosi, serta melakukan inspeksi dengan perawatan secara rutin. Mengapa sih penting analisis laju korosi? Dengan mengetahui laju korosi, perusahaan dapat memperkirakan kondisi pipa yang sedang digunakan sehingga dapat menentukan kapan pipa harus diperiksa, diperbaiki, atau diganti. Analisis laju korosi juga membantu perusahaan mengurangi biaya pemeliharaan yang tidak perlu, mengurangi resiko kebocoran, mengingatkan keselamatan kerja, serta menjaga kelancaran proses distribusi bahan bakar. Oleh karena itu, analisis laju korosi bukan hanya bertujuan untuk mengetahui tingkat kerusakan pipa, tetapi juga sebagai dasar dalam mengambil keputusan mengenai program inspeksi dan perawatannya. Pentingnya pemeriksaan pipa. Pemeriksaan dilakukan menggunakan metode NDT dengan alat ukuran topik dinas daun. Metode ini dipilih karena mampu mengukur ketebalan dinding pipa tanpa merusak material sehingga kondisi pipa tetap dapat digunakan setelah dilakukan pemeriksaan. Selain
Kemudian dilakukan inspeksi visual untuk melihat adanya perubahan warna, retakan, lubang kecil, maupun tanda-tanda korosi lainnya. Melalui pemeriksaan yang dilakukan secara berkala, kondisi pipa dapat dipantau sehingga kerusakan dapat diketahui sejak dini sebelum berkembang menjadi kebocoran